Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Insya Allah hari ini kita akan khusus membahas tentang contoh soal hitungan ya. Baik itu gaya Lorentz, transformator atau trapo maupun efisiensi transformator atau efisiensi trapo. Oke, masuk ke soal yang pertama. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Oke, langsung kita masuk ke pembahasan. Nah, ini diketahui bahwa L itu adalah simbol dari panjang kawat yaitu 10 meter, sedangkan I adalah simbol dari kuat arus ya. Kuat arusnya adalah sebesar 5 mA atau arus yang mengalir pada kawat tembaga tersebut 5 mA. Ini satuannya harus ampere. Gimana kita merubahnya dari miliampere ke ampere adalah dengan cara membagi 1000 ya, berarti 5 dibagi dengan 1000. Atau juga kita bisa samakan jika ingin 10 pangkat ya, bisa 5 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa min 3? Karena tadi dibagi ya, kalau naik ke atas dia menjadi negatif. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 3 ampere ya. Kemudian B adalah simbol dari medan magnet sebesar berapa? 8 Tesla. Untuk selanjutnya adalah yang ditanyakan adalah F. F itu adalah gaya Lorentz. Rumusnya adalah B dikali I dikali L, atau medan magnet dikali dengan kuat arus dikali dengan panjang kawat. Nah, ini kita masukkan, tadi B-nya adalah 8 Tesla, kita masukkan 8, kemudian kuat arusnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 3, kemudian L-nya adalah 10 ya. Hasilnya Miss Nurul biasanya mengalihkan ini dulu, 8 dikali 5, 40 dikali 10 adalah 400 ya. Kemudian 10 pangkat min 3-nya kita turunkan. Dari sini ya, 8 kali 5 kali 10 adalah 400, kemudian dikali 10 pangkat min 3. 400 sendiri itu bisa kita bikinkan jadi 10 berpangkat adalah 4 dikali 10 pangkat 2 ya, kemudian dikali dengan 10 pangkat min 3 ya. Bisa dilihat, kemudian hasilnya adalah 4 dikali untuk menemukan hasilnya 10 dengan 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat min 3 itu sama dengan 10. Pangkatnya bisa kita tambahkan kalau perkalian ya. Kalau perkalian, kalau dia pembagian pangkatnya harus kita kurangkan dengan bilangan yang sama ya, harus sama. Ini 10 sama-sama 10 ya, berarti 10 2 ditambah negatif 3. Nah, 4 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat 2 ditambah dengan negatif 3, karena dia dikali, jadi 2 bisa ditambah dengan negatif 3. Hasilnya adalah berapa? Oke, hasilnya adalah, sebentar ya. Hasilnya adalah, ini kita tuliskan di sini, menjadi 4 dikali dengan 10 pangkat min 1 ya. 2 ditambah negatif 3 atau 2 dikurang 3, atau sama dengan, bisa kita tuliskan juga dengan sama dengan 0,4. Satuannya apa kalau gaya? Satuannya adalah Newton. Oke. Jadi gaya Lorentz yang timbul adalah sebesar 0,4 Newton ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Baik, ini adalah soal yang kedua, contoh soal gaya Lorentz, yaitu sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter, tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,02 mA, berapakah besar gaya Lorentz-nya? Oke, nah ini banyak ini ya, pangkat nanti ya, 10 pangkat ya. Kemudian kita ditulis dulu untuk pembahasannya, kita harus diketahui L tadi adalah, sudah Miss bilang L adalah panjang kawatnya. Berapa panjangnya? Adalah 12 meter ya. Kemudian B adalah medan magnetnya sebesar 90 Tesla. Kemudian kuat arus yang mengalir adalah sebesar 0,02 mA. Nah, harus dijadiin ampere. Kalau dijadiin ampere dia harus dibagi dengan 1000 ya. Ini 0,02 kamu bagikan dengan 1000. Susah ya gini ya. Nah, kita jadikan berpangkat aja ya. 0,02 itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian dibagi 1000. Ingat kalau naik ke atas berarti dia menjadi 10 pangkat min 3 ya. Jadi sama dengan berapa? 2 dikali 10 pangkat min 5 ampere ya. Ini baru kuat arusnya. Oke. Lanjut kita masukkan rumusnya tetap sama, B sama dengan B, F sama dengan B dikali I dikali L.
Oke, kita masukkan dulu. B-nya adalah 90. Kemudian dikali dengan I-nya berapa tadi? 2 dikali dengan 10 pangkat min 5 dikali dengan L-nya adalah 12 meter. Nah, kita kalikan aja dulu deh. 90 kali 2 180, kemudian dikali dengan 12 itu sama dengan 2160 ya. Kemudian dikali dengan 10 pangkat min 5. 2160 ini kalau kita komakan berpangkat ya, kita bikin koma terus pakai pangkat 10, itu sama dengan 2,16 dikali dengan 10 pangkat 3. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan 10 pangkat min 5 ya. Nah, hasilnya berapa? Ini bisa ditambahkan ya. 3 ditambah negatif 5 berarti 2,16 dikali dengan berapa? 3 tambah negatif 5 10 pangkat negatif 2 Newton. Sampai sini saja udah benar jawabannya ya. Oke, berarti jadi gaya Lorentz yang timbul adalah sebesar 2,16 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Oke ya, baik. Oke, baik, selanjutnya adalah soal tentang transformator atau trapo ya. Nomor soal yang pertama, sebuah transformator mempunyai kumparan primer dan sekunder dengan jumlah lilitan masing-masing 500 dan 5000. Ingat, urutannya yang disebutkan adalah kumparan primer dan sekunder. Berarti yang 500 punya kumparan primer dan yang 5000 punya sekunder. Ingat ya, sesuai dengan urutan penyebutan pertama kali ya, berurutan. Kemudian dihubungkan dengan jaringan bertegangan arus bolak-balik sebesar 220 volt. Berapakah tegangan keluarnya? Nih, tegangan keluar itu sama dengan tegangan sekunder ya. Kalau dia masuk itu primer, kalau dia keluaran berarti dia sekunder ya. Nah, ada pilihannya, ada A 220 volt, B 1100 volt, C 2200 volt, dan D 22000 volt. Oke. Pertama pembahasan, kita lihat di sini kumparan primer atau NP ya. NP itu jumlah lilitannya, N ya. Berapa jumlah lilitannya? Kita lihat di sini. Maaf, tadi Mr. Lu sudah bilang kumparan primer jumlah lilitannya, berarti dia disebutkan pertama kali. Nah, di sini ada 500 lilitan ya. Oke, 500. Kemudian yang kedua adalah sekundernya, NS-nya. Lilitan sekundernya ada 5000. Oke. Kemudian tegangan primer. Nah, kalau primer ingetin itu adalah masuk ya, yang masuk. Kemudian kalau tegangan keluarnya atau tegangan sekunder ya. Nah, tegangan primernya tadi dihubungkan. Nah, dihubungkan berarti tegangan yang masuk dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik 220 volt. Ini adalah tegangan yang masuk ya. 220 volt ya. Nah, berapakah tegangan keluarnya atau tegangan sekundernya? Nih, ditanyakan PS-nya, tegangan keluaran atau tegangan sekundernya ya. Oke, baik. Sekarang ini adalah rumusnya ya. Ini, tapi Mr. Rul biasanya pakai yang ini, lebih gampang mengingatnya. Jika jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder itu sama dengan tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder. Ingat, dia sama-sama primer di atas ya. Kalau untuk jumlah lilitan dan tegangan. Tapi kalau untuk kuat arus dia akan berkebalikan ya. Nih, dia yang di atasnya adalah kuat arus sekunder, sedangkan dibagi perbandingannya di bawah adalah kuat arus primer. Ingat, dia terbalik. Kalau untuk jumlah lilitan akan sama sebanding dengan tegangan ya, primer dengan primer, sekunder dengan sekunder. Tapi jika disamakan dengan kuat arus dia akan berbeda ya. Lihat, ini kuat arus sekunder, kemudian ini adalah kuat arus primernya ya. Oke, baik, kita masuk. Berarti yang di sini diketahui adalah jumlah lilitan ya. Nah, jumlah lilitan dengan tegangan primer. Jadi ini yang kita pakai adalah rumusnya yang ini ya. Yang ini. Oke, NP jumlah lilitan primer sama dengan tegangan primer dibagi dengan ini ya. Oke, kita masukin. Tadi berapa lilitannya? Lilitan primer adalah 500. Lihat, 500 dibagi dengan 5000 ya. Oke, dibagi dengan 5000, kemudian berapa tegangannya adalah nutupin gak nih, ngalangin ya, bentar ya, kita tarik ke atas ya. Berarti sama dengan 220 volt. Nah, yang keluarnya ditanyakan PS nya sama dengan berapa, kita kalikan silang. 500 dikali dengan PS ya, berarti 500 dikali dengan PS itu sama dengan, nih kalikan silang,
5000 dikali dengan 220. Ayo berhitung berapa? Nah, ini ada PS-nya di sini. PS-nya sama dengan 5000 kali 22 berapa? Ayo, 5000 dikali dengan 22. Jawabannya adalah berapa? Apa bisa dibagi? Langsung bagi aja. Gak apa-apa ya, 5000 dikali 22. Kita tulis dulu. 5000 dikali dengan 220 dibagi dengan 500. Ini ya. Nah, ini bisa dicoret gampang nih, 500 bagi. Ini hasilnya 1. Nah, ada 10 ya. 10 dikali 220. Berarti tegangan keluarnya adalah 2200 volt. Kok bisa? Ini kan 10. 10 dikali dengan 220 ya. Ini kan dicoret, tadi coret 500 dibagi 500, ini adalah 1. Ini masih ada nolnya 1, berarti dia 10 dikali dengan 220. Jadi tegangan keluarnya atau sekundernya adalah sama dengan 10 dikali 220 sama dengan 2200 volt. Jawabannya adalah yang C. Baik, selanjutnya contoh soal yang kedua tentang transformator atau trapo ya. Pada sebuah transformator terdapat kumparan primer yang mempunyai 1200 lilitan. Nih, NP-nya 1200 lilitan. Dan kumparan sekunder yang mempunyai 1000 lilitan. NS-nya 1000 lilitan ya. Jika arus primer 4 ampere, maka kuat arus sekundernya adalah, nah ini ya, ada A 2 ampere, B 3 ampere, C 4 ampere, yang D 4,8 ampere ya. Oke, lanjut. Kita tulis dulu diketahuinya. Kumparan primer tadi berapa? 1200 lilitan. Kita tulis 1200 lilitan ya. Kemudian sekundernya adalah 1000 lilitan ya. Nah, kemudian ini yang kita pakai rumusnya adalah yang pakai kuat arus ya. Arus primernya yang masuk IP-nya adalah 4 ampere. Ini gampang loh soalnya kayak gini ya. Nah, sedangkan arus sekundernya adalah berapa? Nah, ingat kuat arus sekundernya ya, yang ditanyakannya kuat arus itu akan berbanding terbalik dengan jumlah lilitan ya. Jadi kalau di sininya sekunder, di atasnya juga harus primer. Beda ya. Kalau dia pakai kuat arus, sama jika juga ketemu dengan tegangan, ini juga akan berbanding terbalik ya. Jika di sini IS sekunder atasnya, berarti kalau tegangan berarti di sini adalah primer. Primer akan sebanding dengan jumlah lilitan ya. Nah, ini berarti di bawahnya adalah PS. Ini sudah di contoh soal yang pertama tadi ya. Oke, jadi rumus yang kita pakai adalah yang ini saja. Nah ya, tapi kalau ada tegangan kita pakai rumusnya yang ini, atau kuat arus dengan tegangan juga bisa ya. Oke, tergantung dari soalnya ya. Jadi rumusnya bisa dipakai yang mana saja. Oke, tergantung dari soalnya. Nah, sekarang IS-nya berapa tadi? IS-nya adalah yang dicari. Kemudian IP-nya berapa? IP-nya 4 ya. Selanjutnya adalah NP, jumlah lilitan adalah 1200 dibagi dengan 1000. Dari mana sih nih? NS-nya 1000, NP-nya 1200. Oh, tinggal coret. Ting ting. Ya, 12/10. Oke, berarti IS itu dibagi dengan 4 sama dengan 12 dibagi dengan 10. Boleh coret lagi nggak? Boleh. Kalau mau dicoret lagi ya, disederhanakan lagi boleh. Berapa? Dibagi dengan 2 ya. Bagi 2. Berapa sini? Sini 6, di sini 5 ya. Berarti IS dibagi dengan 4 itu sama dengan 6/5. Habis gini gimana? Kalikan silang. IS dikali dengan 5 sama dengan 6 dikali dengan 4, karena dikalikan silang ya. Atau 4 dikali 6 sama aja ya. Oke, selanjutnya ini IS-nya yang kita ambil. IS sama dengan 4 kali 6 adalah 24 ya. Bagi, ini kali, kalau pindah ruas ke sebelah sini menjadi bagi ya. Kita bagi dengan 5. Ngerti ya? Kalau kali bisa jadi bagi ya. Kemudian IS itu sama dengan 24 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 4,8 ampere. Jadi arus sekundernya adalah 4,8 ampere. Jawabannya adalah D. Oke ya, terima kasih.
Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal efisiensi transformator ya. Nah, yang pertama adalah sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Ingat, jika dia berurutan disebutkan di soalnya arus primer dan arus sekunder, berarti yang disebutkan di setelah masing-masing yang pertama 0,8 ampere itu adalah arus primer, sedangkan sekundernya disebutkan kemudian yaitu 0,5 ampere ya. Nah, jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 100 dan 800, nih 100 salah. Harusnya adalah 1000 ya. Nih Miss Ralat ya, harusnya adalah 1000. Oke. 1000 dan 800. Berarti lilitan primernya 1000, lilitan sekundernya adalah 800. Ditanyakan berapakah efisiensi trafo? Oke, kita bahas masuk ke diketahui. Kuat arus primer itu sama dengan 0,8 ampere. Sedangkan lilitan primernya adalah 1000. Nih pakai pensil tadi. 1000 ya. Ini 1000. Salah ya yang di soal ya. Nanti tapi di pembahasannya benar ya, yang di di book sama di PDF-nya ya. Oke, lanjut. Kemudian kuat arus sekunder sama dengan 0,5 ampere, kemudian lilitan sekundernya adalah 800. Ditanyakan adalah efisiensinya. Efisiensinya berapa? Kita jawab dulu ya. Oke, baik. Yang ditanyakan adalah efisiensi. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama kita lihat ya. Efisiensi rumusnya sebenarnya berasal dari daya sekunder dibagi dengan daya primer ya. Daya dikalikan dengan 100% akan mendapatkan efisiensi. Sementara daya sekunder sendiri itu merupakan hasil dari tegangan sekunder dikalikan dengan kuat arus sekunder. Nah, untuk daya primer merupakan dari tegangan primer dikalikan dengan kuat arus primer. Atau untuk di soal ini tidak diketahui tegangannya, tapi yang diketahui adalah jumlah lilitan. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Jumlah lilitan sekunder dikalikan dengan dengan kuat arus sekunder ya. Ini akan mendapatkan daya sekunder. Sedangkan jumlah lilitan primer dikalikan dengan kuat arus primer akan mendapatkan daya primer. Kalau kita bagikan ini dikalikan dengan 100% akan mendapatkan efisiensi ya. Oke, kita masukin 800 adalah jumlah lilitan sekunder dikalikan dengan 0,5 adalah kuat arus sekunder. Kemudian 1000 adalah jumlah lilitan primer dikalikan dengan kuat arus primer ya. Dikalikan dengan 100% akan menemukan efisiensi. Ini sama dengan 800 dikali 0,5 sama dengan 400. 1000 dikali 0,8 sama dengan 800. Kita bagi 400 bisa ya. 400 bagi 400 1. 800 dibagi 400 adalah 2. Berarti hasilnya adalah setengah dikalikan dengan 100%. 1/2 dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 50%. Oke. Jadi efisiensinya adalah sebesar 50%. Oke. Sekarang kita lanjut kepada contoh soal transformator yang kedua adalah sebuah trafo tegangan primer dan sekundernya adalah 220 volt dan 55 volt. Primer berarti yang disebutkan pertama kali primer adalah 220 volt sedangkan sekundernya adalah 55 volt. Jika kuat arus primer 0,5 ampere dan kuat arus sekundernya 1,5 ampere, berapakah efisiensinya? Nah, kita hitung ya. Oke, ini contoh soal yang kedua. Kita diketahui dulu arus primernya. Arus primer yang duluan disebutkan adalah 0,5 ampere. Sedangkan kuat arus sekunder adalah 1,5 ampere. Oh, bukan, maaf. Bukan. Berarti sini salah, Miss nggak baca. Ini bukan ya. Ini adalah tegangan primernya. Tegangan primernya berapa? Ini yang disebutkan duluan. Berarti 220 volt ya. Sedangkan ini apa ini? Kuat arus sekundernya ini 1,5 ampere. 1,5 ampere dan tegangan sekundernya adalah ini yang disebutkan kedua 55 volt. Oke. 55 volt. Nah, kita pakai rumus yang ini. Daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali dengan 100% akan mendapatkan efisiensi. Yang ditanyakan adalah efisiensinya. Oke. Rumusnya untuk mendapatkan daya sekunder maupun primer adalah tadi sudah dibahas di soal sebelumnya. Tegangan sekunder dikalikan dengan kuat arus sekunder, kemudian daya primer adalah tegangan primer dikalikan dengan kuat arus primer. Oke. Kita masukkan tegangan sekundernya adalah berapa tadi? 55 dikalikan dengan ini 1,5 dibagi dengan berapa? 220 dikali dengan IP-nya adalah 0,5, kemudian kita kalikan dengan 100% ya. Kita kalikan dengan
100%. Oke, hasilnya sama dengan berapa? 55 dikali 1,5 itu sama dengan 82,5 ya. 82,5 kemudian dibagi dengan 110. Nah, kalau ini kan sudah dikalikan hasilnya adalah daya. Daya satuannya adalah watt ya. Watt ya. Kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah berapa? 82,5 dibagi dengan 110 sama dengan 0,75 dikali dengan 100%. Ya. Hasilnya sama dengan 75%. Oke. Jadi efisiensi trafonya sebesar 75%. Oke, bisa ya? Baik, sekian dari Miss Nurul, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.